Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Maxon Wu, si tabib ajaib. By Kikson. Bab 9. Taruhan batu jade. Maxon juga mengangguk dengan serius, tentu saja serius. Jaiden yang membawa mobil pun juga terkejut akan identitas Clarice sebagai anak konglomerat. Ia berkata, "Maxon, pacarmu secantik ini, apa kau tidak mengenalkannya padaku?" Baru saja Maxon hendak mengatakan bahwa dia bukanlah pacarnya. Tapi Clarice membuka mulutnya terlebih dahulu. "Halo, namaku Clarice Tang, pacar Maxon. Aku Jaiden Lu, orang Yunjing, sahabat atas ranjang Maxon." Alis cantik Clarice terangkat ke atas, sambil tersenyum ia bertanya, "Jarang ada orang bermarga Lu di Yunjing. Jangan-jangan kau adalah keluarga Lu dari Yunjing itu?" Jaiden terkejut, "Kau tahu?" Clarice berkata, "Di Yunjing dulu sempat muncul beberapa keluarga baru. Keluarga Lu adalah salah satunya. Beberapa tahun pertama mereka untung banyak dalam berbisnis properti. Namun sayang akhirnya tersandung masalah Villa Taikang." Jaiden terdiam sejenak. Aura Nona Tang tidak biasa. "Apa kau berasal dari salah satu dari 4 keluarga besar Yunjing? Keluarga Tang?" Clarice sepertinya tidak terkejut akan perkataannya itu. Ia tersenyum. "Sepertinya logat bicaraku telah mengkhianatiku. Benar apa yang kau katakan. Keluargaku adalah keluarga Tang." Jaiden menarik nafas dalam-dalam. Dapat mengenal Nona Tang. Jaiden Lu sangat beruntung. Maxon tidak mengerti mengapa Jaiden tiba-tiba seserius ini. Bahkan sangat bersemangat. Ia berkata dengan kesal, "Jaiden, ternyata kau adalah anak konglomerat. Dalam sekali kau menyembunyikannya." Jaiden berkata dengan tatapan mata yang sedikit masam, "Maxon, keluarga Luku sekarang sedang memikul hutang miliaran RMB. Dan tidak bisa melunasinya sampai sekarang. Anak konglomerat ini tidak ada yang perlu dipamerkan." "Apa yang terjadi?" Maxon bertanya dengan kebingungan pada Clarice. Clarice tersenyum, lalu berkata, "Kita bicarakan masalah ini lain kali. Kak Lu, tolong berhenti sebentar di Yongxin Hotel di depan sana, aku akan membawa Maxon ke suatu tempat." Yongxin Hotel berada tak jauh dari sana. Jaiden pun membawa mobilnya ke depan hotel itu. "Clarice, Kak Lu, kita berkumpul lagi lain kali. Terima kasih telah mengantarkan kami." Jaiden segera berkata, "Sama-sama. Kalau begitu aku pergi dulu." Kedua orang itu pun turun dari mobil, dan Jaiden langsung membawa mobilnya pergi dari sana. Di dalam mobil, ekspresi wajah Jaiden sangat terkejut. Si Maxon ini, kenapa dia bisa pacaran dengan Clarice Tang? "Mau kemana kita?" Di depan hotel, Maxon bertanya. "Clarice, aku telah mengundang beberapa ahli dalam dunia taruhan batu perhiasan. Kuharap kau dapat membantuku melihat mereka." Maxon tersenyum. Dia mengerti, Clarice ini ingin mencoba kemampuannya dalam taruhan batu perhiasan, oleh karena itu berkata, "Baik, aku akan bertemu mereka." Begitu memasuki pintu hotel, ada seorang pria paruh baya berjas hitam maju ke depan. Sambil membungkuk memberi hormat ia berkata, "Nona, mereka sedang menunggu di ruang tamu lantai 2. Bawa aku ke sana," katanya. Tanpa sadar ia pun menampilkan aura tuan putrinya. Aura yang dipancarkan oleh Clarice sekarang, serta nada bicaranya, sangat berbeda dari yang sebelumnya. Hal ini membuat Maxon terkejut. Dalam hati ia berkata,
Ternyata dia benar adalah nona besar dari keluarga besar. Auranya ini seketika langsung terpancar kemana-mana. Lift mereka pun tiba di sebuah ruang tamu mewah di lantai 2. Saat itu di dalam ada 4 orang. Mereka sedang berbincang-bincang dengan suara pelan. Di tengah-tengah mereka, ada beberapa barang yang ditutupi dengan sebuah kain merah yang panjang, ada yang tinggi dan ada yang pendek. Entah apa itu. Begitu Clarice masuk, mereka bangkit berdiri bersamaan. Lalu berkata dengan hormat, "Nona Tang." Clarice mengangguk sedikit, "Tuan sekalian, aku mengundang kalian kemari dengan segera seperti ini karena aku benar-benar sedang menghadapi masalah yang sangat darurat. Aku ingin pergi ke Bianan sejenak, membeli beberapa batu dari Jade King. Siapa yang dapat membantuku?" Wajah orang-orang yang awalnya tampak ramah itu tiba-tiba langsung berubah begitu mendengar nama Jade King. Mereka saling bertatapan mata. Alis cantik Clarice pun mengerut, "Kenapa? Apa ada kesulitan?" Salah seorang pria paruh baya berkata, "Nona Tang, Tyson Sue si Jade King gitu terkenal sangat licik. Selicik setan, orang yang dijebak dan ditipu olehnya tak bisa terhitung jumlahnya. Oleh karena itu aku tidak menyarankan Nona Tang mengambil resiko itu." Clarice melihat ke arah orang lain. "Bagaimana menurut kalian?" Orang-orang sisanya juga sama. Tidak menyarankannya untuk pergi ke Bianan. Clarice terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalian semua adalah para ahli, apa yang kalian katakan ada benarnya juga. Tapi masalah ini berhubungan dengan posisi ayahku di keluarga Tang, aku tidak bisa diam saja." Orang-orang itu saling bertatapan mata, lalu berkata, "Kalau Nona Tang sudah membuat keputusan, kalau begitu kami juga bersedia untuk menemani Anda." Clarice melambaikan tangannya. Pria paruh baya yang memimpin itu pun membuka kain merah tadi. Terlihat puluhan batuan jade yang masih belum diasah. Batu-batu itu bermacam-macam. Besarnya juga tidak sama. Ini adalah 60 potong batuan jade yang masih belum diasah. Kalian setiap orang boleh memilih 3 buah. Setelah selesai memilih, batu tersebut akan langsung diasah. Jade siapa yang kualitasnya paling bagus, akan ikut aku pergi ke Bianan. Kalau perjalanan kita kali ini berhasil, aku akan mengeluarkan uang sebesar 10 juta RMB sebagai bayarannya." Orang-orang itu saling bertatapan mata dan segera berjalan ke depan batu-batu itu. Mereka memilihnya dengan sekuat tenaga. Begitu mendengar ada bayarannya, mata Maxon langsung bersinar terang. Sebenarnya sekarang dia juga kekurangan uang, oleh karena itu ia bertanya, "Apa aku boleh mencoba?" Clarice tersenyum, "Tentu saja." Maxon pun juga berjalan ke samping batu-batu itu. Meskipun dia tidak pernah taruhan jade, tapi batu seperti apa yang bagus dan tidak tentu saja dapat ia kenali. Bahan giok yang bagus di dunia ini pasti akan terlihat cantik dari luar. Hanya memerlukan satu hal itu saja sudah cukup. Ia membuka Eye of Dimension, lalu menerawang semua batuan di sana. Ia pun menyadari bahwa bagian dalam batu-batu ini kebanyakan tidaklah baik, bahkan ada beberapa yang terlihat jelas sangat palsu. Dari luar kelihatannya sangat hijau dan terang, tapi sebenarnya di dalamnya semua hanya batu saja. Saat para ahli taruhan batu itu masih mengamati batuan-batuan itu satu persatu, Maxon telah memiliki jawabannya. Ia memilih 3 buah batu dan ia letakkan di samping. Lalu mengangguk pada Clarice, "Sudah selesai." Petik 2. Melihat Maxon secepat itu,
Para ahli taruhan batu itu pun sedikit menggeleng-gelengkan kepala mereka. Mereka yakin bahwa Maxon pasti adalah orang dunia luar, hanya memilih sembarangan saja. Mana ada ahli yang memilih batuan jade yang belum diasah secepat ini? Clarice tersenyum. Ia melambaikan tangannya. Lalu dua orang yang mengenakan seragam pun datang kemari dan langsung memecahkan batuan tersebut. Batuan pertama. Besarnya kurang lebih seperti teko-tek, beratnya sekitar 20 kilogram. Salah seorang ahli melihat dari kejauhan. Begitu melihat kulit batu itu sedikit merah, dan permukaannya mulus, itu merupakan batu air. Dalam dunia keprofesionalitasan mereka, disebut juga dengan kulit sosis babi. Jade dari kulit sosis babi biasanya tidak terlalu bagus, sangat jarang mengeluarkan jade dengan warna yang bagus, kebanyakan hanya bisa menghasilkan jade kualitas rendah. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, "Anak muda, batu yang kau pilih ini sepertinya tidak akan bisa dibuat menjadi jade yang bagus." Petik 2. Maxon hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia sudah menerawangnya. Batu ini memiliki jade yang sangat hijau. Volume jade itu kurang lebih sepertiga dari batu itu. Beratnya sekitar 1 kilogram. Warna hijau pada jade itu sangat pekat, namun transparan. Memiliki bercak awan yang sangat sedikit. Warnanya agak sedikit kekuningan. Tapi Maxon merasa bahwa warna hijau kekuningan itu cukup bagus. Meskipun tidak tahu harganya, tapi dia yakin, pasti batu ini tidak murah. Ia mengambil kuas, lalu menggambar beberapa garis di atas batuan itu. Lalu berkata pada sang petugas pemecah batu, katanya, "Buka jendelanya." Sang petugas pemecah batu sangatlah profesional. Ia mulai mengasah batu itu dengan roda gerindra sesuai dengan permintaan Maxon. Tak lama kemudian, petugas itu tiba-tiba gemetaran. Tatapan matanya berubah sangat terkejut. Clarice sedikit menaikkan alisnya. Apa benar-benar ada hijaunya? Setengah menit kemudian, sang petugas pun menghentikan mesinnya, mendongakkan kepalanya melihat ke arah Maxon. Sambil tersenyum ia berkata, "Tuan, ada hijaunya." Petik 2. Seketika suasana pun menjadi ricuh. Para ahli taruhan jade itu pun segera berkumpul kemari. Wajah mereka tampak sangat terkejut. Jendela kecil yang dibuka itu tampak hijau kekuningan, dan kelihatannya transparan. Beberapa orang itu pun seperti terkena jurus membatu, berdiri diam di tempat tak bergerak sedikit pun. Orang yang tak mengerti akan jade sekalipun pasti juga akan suka dengan warna hijau yang seperti ini. Sangat cantik. Biasanya, jade yang cantik pasti akan sangat mahal. Ekspresi Maxon sangat tenang. Ia membalikkan kepalanya bertanya pada Clarice, "Berapa harga batu ini?" Kedua mata Clarice bersinar terang. Dia tentu saja juga sangat mengerti jade. Ia berkata, "Batu telanjang seperti ini setidaknya 500 RMB per gram. Sebongkah jade itu sepertinya lebih dari 1 kilogram, jadi harga totalnya tidak akan kurang dari 500.000 RMB." Petik 2. Maxon sedikit tercengang. 500.000 RMB. Mahal sekali. Clarice tersenyum. "Kak, cepat kau buka batu yang kedua, aku sangat penasaran." Petik 2. Batu kedua beratnya sekitar 10 kilogram. Setelah dibuka, kebeningan dan kualitas jade yang ada di dalamnya cukup baik. Harganya sekitar 800.000 RMB. Batu ketiga. Beratnya 6 kilogram.
Harga jade di dalamnya juga sekitar 300.000 RMB lebih. Pada akhirnya, ketiga jade itu jika ditambahkan, totalnya lebih dari 1.600.000. Senyuman Clarice menjadi bertambah dalam. Batu-batu ini rata-rata nilainya sekitar 57.000 RMB. 3 batu yang kau buka ini sudah mencapai setengahnya. Seharusnya ini adalah 3 batu terbaik. Petik 2. Bab 10. Villa Taikang yang angker. Beberapa belas menit kemudian, barulah para ahli taruhan jade itu selesai memilih batu mereka. Tapi perasaan mereka sangat muram. Maxon hanya menggunakan waktu beberapa detik saja. Tapi ia sudah dapat menemukan 3 buah batu yang cukup bagus warnanya. Hal ini membuat mereka merasa sangat tertekan. Jika batu yang dipilih mereka tidak sebagus milik Maxon, mereka pasti akan malu. Namun, seperti apa yang sudah diduga oleh Clarice, 3 buah batu yang dipilih oleh Maxon adalah yang terbaik. Batu-batu yang diasah oleh mereka semua warnanya tak sebaik milik Maxon. Harga totalnya paling tinggi juga hanya 100.000 RMB lebih saja. Bahkan tidak sampai 1/8 dari total milik Maxon. Hasil perbandingannya sangat jelas. Orang-orang itu pun sangat malu. Mereka mencari alasan dan pergi dari sana satu persatu. Sebelum pergi, beberapa dari mereka pun menatap Maxon dalam-dalam sejenak. Setelah para ahli itu pergi, Clarice tiba-tiba menepuk tangannya. Hebat. Maxon bertanya sambil tertawa. Sekarang kau percaya padaku. Aku selalu percaya padamu. Tapi aku tidak tahu ternyata kau sehebat ini. Kata Clarice sambil tersenyum. Bagaimana kau melakukannya? Petik 2. Maxon menjawab pelan. Seharusnya kau tahu, aku pernah mendekam di penjara. Di sana aku bertemu dengan banyak sekali orang hebat. Aku belajar semua ini dari mereka. Petik 2. Termasuk ilmu bela dirimu. Clarice pun mulai tertarik. Rasanya penjara itu benar-benar penuh dengan orang hebat yang tersembunyi. Bisa dibilang begitu. Maxon hanya bisa berkata seperti itu. Lalu Maxon mengusap-usap hidungnya dan mengganti topik pembicaraannya. Aku bisa pergi ke Bianan, kapan berangkat? Wajah Clarice berubah serius. Perjalanan ke Bianan boleh ditunda terlebih dahulu. Kau memiliki kemampuan melakukan taruhan jade sehebat ini. Beberapa hari lagi aku akan mengajak ayahku. Kita pergi ke kota Dusi. Setelah melihat kehebatanmu, baru dia akan berani mengeluarkan peti matinya. Itu. Petik 2. Maxon mengerti, Clarice masih ingin mengamatinya. Tapi Maxon menghadapinya dengan santai. Jika ia bisa mendapatkan 10 juta RMB, terserahlah. Boleh, aku punya waktu kapanpun. Oh ya, hari ini kau mengungkit masalah Jaiden, apa kau bisa memberitahuku detailnya? Petik 2. Boleh, kita bicarakan di tempat lain saja. Dia membawa Maxon ke kafe di lantai 5. Kedua orang itu membicarakan keadaan keluarga Lu sambil minum teh. Menurut Clarice, belasan tahun lalu keluarga Lu memulai bisnisnya dan memasuki dunia properti. Beberapa tahun pertama sangat lancar dan sukses. Sampai 5 tahun lalu, keluarga Lu sudah memiliki aset sebesar miliaran RMB. Nafsu keluarga Lu pun semakin besar karena hal itu. Oleh karena itu, mereka membuat persiapan selama 3 tahun dan berinvestasi sebanyak 10 miliar RMB, memulai proyek Villa Taikang. Villa Taikang adalah sebuah proyek villa dan perumahan elit. Dalam satu periode mereka menginvestasi sebesar 8 miliar RMB.
untuk membangun 200 villa di atas gunung, dan perumahan elit di bawah gunung. Jika proyek ini sangat sukses, keluarga Lu akan menjadi perusahaan properti yang sangat besar. Aset keluarga mereka juga akan berlipat ganda. Namun tidak ada yang menyangka, saat sebagian besar villa Taikang sudah selesai dibangun, mulai banyak kecelakaan yang terjadi. Dalam waktu sepekan saja, ada 4 orang pekerja yang meninggal. Keluarga Lu harus tetap beroperasi, namun juga ganti rugi. Awalnya mereka mengira bahwa masalah ini akan berlalu, dan dapat segera menyelesaikan proyek mereka itu. Namun keluarga Lu sama sekali tidak menyangka bahwa masalah yang lebih mengerikan lagi ternyata ada di belakangnya. Sebulan kemudian, 2 orang konsumen yang datang untuk melihat rumah meninggal karena kecelakaan. Lalu 3 orang satpam juga ikut meninggal. Total semua ada 9 orang yang meninggal. Kabar ini tidak bisa ditutupi lagi. Kabar bahwa Villa Taikang sangat angker pun tersebar di seluruh Yunjing. Para pembeli yang telah membayar uang muka mereka membatalkan pembelian mereka semua. Di saat bersamaan, para aparat resmi pun menyelidiki penanggung jawab masalah ini dengan ketat. Kepala keluarga dari keluarga Lu pun dijebloskan ke penjara, hukumannya 3 tahun. Sejak saat itu, rumah di Villa Taikang tidak terjual satupun, aliran dana keluarga Lu pun terhenti. Karena rumah di Villa Taikang sama sekali tidak terjual, pihak bank juga terus melakukan perhitungan, berharap bahwa keluarga Lu dapat membereskan Villa Taikang. Oleh karena itu, hingga saat ini, Villa Taikang masih berada di bawah nama keluarga Lu. Mendengar cerita tentang keluarga Lu, Maxon merasa sangat aneh. 9 orang meninggal, apa sebabnya? Clarice menggelengkan kepalanya. Tidak jelas, keluarga Lu juga telah mengundang banyak sekali orang pintar, tapi tidak ada yang bisa memberi mereka jawaban. Oleh karena itu pula, sampai sekarang tidak ada developer yang berani menerima Villa Taikang. Petik 2. Maxon menghela nafas, investasi sampai puluhan miliar RMB. Tapi tidak 1 sen pun didapatkan kembali. Keluarga Lu benar-benar rugi besar. Petik 2. Tentu saja, semua bisnis keluarga Lu terhenti. Uangnya digunakan untuk membayar bunga. Petik 2. Maxon pun merasa kasihan pada Jaiden. Sebenarnya dia adalah seorang anak konglomerat, tapi sekarang hidupnya bahkan tidak sebaik orang biasa. Mengingat hal itu, Maxon pun memutar kepalanya. Eye of Dimension dapat melihat setan dan dewa. Apakah dia perlu pergi ke Villa Taikang untuk membantu keluarga Lu? Setelah berbincang-bincang sejenak, Clarice pun menerima sebuah telepon. Katanya, "Aku ingin pulang untuk menyelesaikan semua masalah ini. Beberapa hari lagi aku akan menghubungimu." Petik 2. Maxon mengangguk, baik. Petik 2. Setelah Clarice pergi, ia berpikir sejenak, lalu menelepon nomor Jaiden. Di dalam sebuah rumah biasa yang disewa, Jaiden sedang mencuci baju. Seluruh uang keluarga Lu sekarang tidak cukup untuk membayar bunga dari bank. Seluruh anggota keluarga hidup berhemat, hidup dengan pas-pasan. Namun hal ini tetap saja tidak cukup. Maksimal 1 bulan lagi, keluarga Lu akan mengumumkan bahwa mereka telah bangkrut. Alis Jaiden mengkerut. Beberapa tahun lalu dia masih merupakan tuan muda keluarga kaya. Tapi 2 tahun ini dia sama sekali hidup dengan layak. Kemarin, ayahnya yang baru saja keluar dari penjara memberinya sebuah kartu bank yang di dalamnya berisi 2 juta RMB tunai.
Ia menyuruhnya membawa kartu ini dan segera meninggalkan Yunjing, menjalani kehidupan di luar kota. Jelas sekali, keluarga Lu sudah tidak mampu bertahan lagi. Orang tuanya berharap kehidupannya di masa depan akan lebih ringan. Mereka sendirilah yang akan menanggung semua akibat dari kebangkrutan keluarga mereka. Setiap kali memikirkan hal itu, Jaiden sangat ingin menangis keras. Tapi dia tahu, menangis sampai buta pun tidak ada gunanya. Dunia ini tidak akan simpati pada orang lemah. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Maxon yang meneleponnya. Ia mengusap-usap tangannya, menahan perasaan kesal di dalam hatinya, dan berkata, "Maxon, kau di mana?" "Maxon, Jaiden, jemput aku di hotel, bawa aku ke Villa Taikang." Petik 2. Mendengar kata Villa Taikang, hati Jaiden terasa seperti ditusuk-tusuk. "Nona Tang sudah menceritakannya padamu." "Ya, sudah," jawab Maxon. "Bawa aku ke Villa Taikang, mungkin aku dapat membantumu." Jaiden tercengang sejenak. "Membantuku?" Petik 2. Maxon tidak memberi penjelasan, ia hanya bertanya, "Jaiden, apa kau percaya padaku?" Petik 2. Tanpa ragu Jaiden menjawab, "Tentu saja aku percaya padamu." Petik 2. "Kalau percaya, jemput aku," kata Maxon. "Mungkin aku dapat memberimu kejutan." Jaiden pun terpaksa berkata, "Baik, aku akan segera ke sana." Setengah jam kemudian, Jaiden membawa mobil lokal tuanya itu untuk menjemput Maxon dan membawanya ke Villa Taikang. Dalam perjalanan, Jaiden sangat penasaran mengapa Maxon bisa kenal dengan Clarice. Ia berkata, "Maxon, kau beruntung sekali. Bisa-bisanya kau pacaran dengan orang yang terkenal seperti Clarice Tang." "Orang terkenal? Apa dia sangat terkenal?" Maxon pun tertarik. Ia bertanya, "Apakah keluarga Tang sangat kaya?" Jaiden, Clarice Tang adalah salah satu dari 4 wanita tercantik di Yunjing, lulusan universitas ternama di dunia, merupakan wanita pebisnis yang hebat. Dan keluarga Tang, tidak hanya kaya saja, barang antik, perhiasan, dan emas di 5 provinsi tengah dan selatan. Keluarga Tang memiliki pangsa pasar yang besar. Selain itu masih ada hotel, developer properti, pariwisata, investasi. Yang jelas, begitu keluarga Tang menghentakkan kakinya, Yunjing pasti akan gempa. Petik 2. Maxon terkejut, sehebat itu Jaiden. Tapi keluarga Tang sudah merambat kemana-mana sejak dulu. Clarice adalah keturunan langsung dari istri kedua dari keluarga Tang, bertanggung jawab dalam bagian perhiasan dan investasi. Bisnis lainnya dipegang oleh istri-istri lainnya. Petik 2. Lalu, ia pun tak tahan lagi untuk bertanya, "Maxon, apa yang ingin kau lakukan sebenarnya?" Petik 2. Maxon tersenyum. "Waktu di penjara aku mempelajari beberapa ilmu tentang Feng Shui pada seorang ahli." Petik 2. Jaiden membalikkan matanya. "Aduh, sahabatku, apakah dalam 2 tahun ini kau dapat langsung mempelajari semuanya?" Petik 2. Maxon mengedip-kedipkan matanya. "Ini pertama kalinya aku membantu orang untuk melihat Feng Shui. Jangan menekanku." Petik 2. Jaiden tak bisa berkata apa-apa, hanya menghela nafas dan menyetir dengan diam. Mobil pun akhirnya tiba di Villa Taikang. Di bawah gunung adalah daerah perumahan mewah. Semua sudah selesai dibangun. Tapi saat ini tidak ada satu orang pun. Terasa sangat dingin dan mengerikan. "Ini adalah Villa Taikang,"
Total luas bangunan di bawah gunung 85.000 meter persegi. Di atas gunung ada 2 buah villa. Kalau dihitung dengan nilai pasaran normal sekarang, harganya lebih dari 20 miliar RMB. Petik 2. Mata Jaiden tampak muram. Awalnya kami kira tempat ini adalah tempat yang akan membuat keluarga Lu kami melambung tinggi. Siapa sangka malah menjadi makam yang mengubur keluarga Lu. Maxon tidak berkata apa-apa. Matanya melihat ke arah sebuah rumah yang tidak jauh dari sana. Di dalam rumah itu ada sebuah aura hitam yang sangat pekat. Meskipun orang lain tidak dapat melihat aura hitam itu, tapi tidak bisa menghindar dari Eye of Dimension. Jaiden menyadari ekspresi wajah Maxon. Ia bertanya, "Kau sedang melihat apa?" Maxon bertanya padanya, "Rumah ini, apa pernah ada masalah di sana?" Petik 2. Bab 11. Peluang bisnis dan formasi jahat hantu ibu dan anak. Jaiden Lu mengangguk. Waktu itu ada seorang klien yang melihat rumah, lalu jatuh dari lantai 18 dan meninggal di tempat. Petik 2. Maxon Wu mengangguk, dia terus berjalan ke depan. Setelah berjalan beberapa saat, dia melihat gedung komersial kedua yang penuh dengan aura hitam, dan bertanya, "Kalau di sini?" Jaiden Lu menunjukkan ekspresi kaget. Seorang tukang listrik tersengat listrik di sini. Maxon, bagaimana kamu bisa tahu pernah terjadi sesuatu di sini? Kamu melihat beritanya. Maxon Wu tidak menjawab. Dia berjalan ke depan lagi. Lalu menunjuk gedung ketiga dan bertanya, "Di sini juga pernah ada yang terjadi?" Ekspresi Jaiden Lu menjadi sangat terkejut. Dia menatap Maxon Wu dan berkata, "Seorang pekerja dekorasi melompat dari puncak gedung ini dan langsung mati di tempat." Petik 2. Seperti yang kuduga, ujar Maxon Wu. Dia mengitari gedung itu beberapa kali, dan akhirnya berkata, "Mari masuk dan lihat ke dalam." Petik 2. Raut wajah Jaiden Lu berubah. "Masuk." Maxon Wu tersenyum. "Jangan takut, ada aku." Petik 2. Maxon Wu sudah mengatakan jangan takut. Tentu saja Jaiden Lu tidak akan gentar. Dia menggertakkan giginya dan berjalan di depan Maxon Wu. Meskipun dibatasi, tapi gedung ini belum direnovasi dan penuh dengan sampah. Mereka berdua sampai di sebuah lorong. Karena tidak ada listrik, lingkungan sekitarnya suram dan gelap. Setelah melewati lorong, mereka masuk ke sebuah ruangan. Pintu belum dipasang, apalagi dihias, dan bagian dalamnya juga sangat berantakan. Maxon Wu berjalan sambil mengamati lantai. Mata dimensinya menemukan sebuah guci hitam kecil terkubur 10 meter di bawah tanah di unit ini, dan aura hitam itu keluar dari guci tersebut. Aura hitam ini disebut energi jahat, berbahaya bagi manusia. Setelah kontak terlalu lama akan menghasilkan emosi negatif, yang akan membuat orang kehilangan akal dan menyebabkan akibat yang serius. Tatapannya terus menembus guci dan melihat di dalamnya terendam jasad bayi. Sepertinya bayi ini dikeluarkan ketika masih dalam kandungan, dan hanya seukuran telapak tangan. Pemandangan yang dilihatnya membuat Maxon Wu merasa jijik. Dia segera menarik Jaiden Lu keluar dari unit ini. Selanjutnya, mereka memasuki 9 unit lainnya secara bergantian. Setiap unit terkubur satu guci di bawahnya, dan setiap guci itu berisi jasad bayi. Maxon Wu tetap diam. Jaiden Lu tidak tahan untuk bertanya, "Maxon, apa yang terjadi? Boleh beritahu aku?" Maxon Wu tampak serius, "Kamu akan segera tahu. Ikut aku."
Di kejauhan, Mak Sonwoo melihat sebuah villa di atas gunung yang penuh dengan gulungan aura hitam. Bahkan energi jahatnya beberapa kali lebih kuat dari yang di bawah. Ketika mereka tiba di depan pintu villa, Mak Sonwoo bertanya, "Ada yang pernah mati di sini, bukan?" Jaiden Lu mengangguk, "Dua orang yang mati. Kamu luar biasa." Pandangan Mak Sonwoo menembus tanah. Dan dia melihat sebuah guci besar terkubur di halaman villa ini sedalam 5 meter di bawah tanah. Di dalamnya ada jasad seorang wanita muda, tanpa anggota tubuh, hanya menyisakan kepala dan batang tubuh. Sangat menyedihkan. Dia menghela napas panjang dan berkata, "Benar saja, ini adalah formasi hantu ibu dan anak." Dalam warisan yang dia dapatkan dari Batu Giok, ada warisan ilmu sihir. Salah satunya ada catatan mengenai metode yang jahat dan kejam, formasi jahat hantu ibu dan anak. Formasi jahat semacam ini mengharuskan seorang wanita hamil 10 kali berturut-turut, kemudian mengeluarkan janin hidup dan membuatnya menjadi jasad bayi dengan metode rahasia. Lalu, sang wanita juga dibunuh, anggota tubuhnya dipenggal dan direndam di dalam guci. Metode jahat ini membutuhkan waktu lama dan tindakan yang kejam, menggunakan kontak batin antara ibu dan anak, serta kebencian yang kuat, hingga membentuk energi jahat yang menakutkan dan kekuatan yang dahsyat. Apa itu formasi jahat ibu dan anak? Jaiden Lu segera bertanya. "Kita pergi dulu dari sini." Mak Sonwoo tidak banyak bicara, dan menyeretnya turun gunung dengan cepat. Sesampai di mobil, Jaiden Lu merasa dirinya seperti bola yang kempes. Dia kehilangan tenaganya dan terkulai di jok mobil. Wajahnya pucat, tidak bersemangat, suaranya bergetar dan dia bertanya, "Ada apa denganku?" Mak Sonwoo menekan dahinya beberapa kali dan berkata, "Tubuhmu menyerap energi jahat. Sebentar lagi juga akan membaik." Petik 2. Setelah terdiam sesaat, dia berkata, "Seseorang membuat formasi hantu ibu dan anak di sini. Tidak sulit untuk memecahkannya. Cukup menggali bendanya saja. Tapi, kamu harus menyiapkan beberapa barang." Mendengar Mak Sonwoo bisa menghancurkan energi jahat di sini, Jaiden Lu menjadi semangat. "Mak Son, kamu benar-benar punya cara." Mak Sonwoo mengangguk. Setelah formasi jahat itu dihancurkan, renovasi dapat dilanjutkan. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia mengeluarkan ponselnya dan menulis serangkaian bahan, seperti bubuk kula badak, urin anjing hitam, darah jengger dari ayam jantan yang berusia 3 tahun, tinta padat, bulu mata sapi, dan lain-lain. Lalu dikirimnya pada Jaiden Lu via email. Jaiden Lu juga memiliki firasat bahwa Mak Sonwoo sepertinya memang memiliki cara. Dia gembira sampai tubuhnya gemetar. "Baik, aku akan segera menyiapkannya. Tidak usah buru-buru. Kamu antar aku ke stasiun dulu. Aku mau pulang hari ini. Besok siang kamu jemput aku lagi di stasiun." Petik 2. Jaiden Lu mengangguk penuh semangat, menyalakan mobil dan mengantar Mak Sonwoo ke stasiun. Tepat ketika Mak Sonwoo tiba di stasiun, orang-orang Claristang berada di Villa Gunung Yunding. Villa Gunung Yunding ini memiliki area seluas beberapa ribu hektar, letak geografis dengan gunung yang datar, dan ada rumah yang dibangun sambung-menyambung. Ini adalah rumah tua dari keluarga Tang. Di sebuah bangunan kecil di villa, Claristang menatap seorang pria paruh baya. Pria paruh baya berusia sekitar 40-an dengan paras tampan. Dapat dilihat bahwa dia pasti lebih tampan ketika masih muda.
Pria parubaya ini adalah ayahnya Clarice Tang, bernama Harley Tang. Di sebelahnya ada wanita yang berpakaian elegan dan memiliki kepribadian yang baik. Usianya tidak terlihat, roman wajahnya 30% mirip dengan Clarice Tang. Ini adalah ibunya Clarice Tang, Jadeye. Saat ini, Harley Tang menundukkan kepala dan tidak berani memandang Clarice Tang. Keluarga Tang baru saja mengadakan rapat keluarga, mengambil kembali semua kekuasaannya dan hanya mempertahankan gelar direkturnya di Tang's Corp. Kalau bukan Clarice Tang yang bersikap manja pada kakeknya, Harley Tang bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan bonus tahunan. Ayah, bagaimana aku harus berbicara denganmu? Tanya Clarice Tang kesal. Orang-orang yang kamu kenal itu kebanyakan adalah penipu. Jangan bergaul dengan mereka. Petik 2. Jadeye tidak ingin putrinya terus berbicara tentang suaminya. Clarice, ayah kamu juga sedih. Jangan bicarakan mereka lagi. Cepat pikirkan solusinya sekarang. Petik 2. Clarice Tang memutar matanya. Bisa ada solusi apa lagi? Nenek sudah bilang, jabatan ayah tidak mungkin kembali, kecuali aku menikah dengan putra keluarga Jin. Petik 2. Tepat saat ini, ponsel Clarice Tang berdering, dan itu adalah telepon dari Mak Son Woo. Clarice Tang segera ke samping untuk menerima telepon. Mak Son Woo sudah duduk di kereta. Dia bertanya dengan nada serius, Nona Tang, menurutmu berapa harga Villa Taikang sekarang? Clarice Tang berpikir sebentar. Secara konservatif diperkirakan 20 miliar yuan. Tapi di sana sangat seram, dan tidak ada yang akan membelinya. Mengapa kamu menyebutnya? Kalau aku punya cara untuk menyingkirkan energi jahat di Villa Taikang, apakah keluarga Tang kalian tertarik untuk investasi? Tanya Mak Son Woo. Mak Son Woo tahu bahwa keluarga Lu tidak hanya akan menghadapi formasi jahat, tetapi juga kekurangan dana yang besar. Jika keluarga Lu ingin bangkit kembali, maka harus ada bantuan dari orang seperti Clarice Tang. Mata Clarice Tang berbinar. Maksudmu, kamu punya cara untuk menyingkirkan energi jahat? Mak Son Woo menjawab, iya. Villa Taikang akan segera aman, dan dapat dijual setelah renovasi. Tapi keluarga Lu kekurangan dana, juga kurangnya dukungan dari koneksi, dan keluarga Tang kalian dapat menyediakan semua ini. Petik 2. Clarice Tang memutar matanya dan bertanya, kamu bisa mewakili keluarga Lu? Tidak, tapi kamu bisa bicara denganku, dan aku akan menyampaikannya, jawab Mak Son Su sambil tertawa. Jika Villa Taikang benar-benar tidak ada masalah lagi, keluarga Tang bisa memberikan semua bantuan yang diperlukan, termasuk bantuan tunai 2 miliar. Tapi aku punya satu syarat. Keluarga Tang akan mengambil 30% dari ekuitas Villa Taikang, kata Clarice Tang. Aku akan segera menghubungi keluarga Lu dan memberimu jawaban. Sahut Mak Son Su. Setelah memutuskan panggilan, Mak Son Su menelepon Jaiden Lu. Jaiden Lu sedang dalam perjalanan pulang ke rumah ketika menerima telepon dan merasa gembira begitu mengetahui bahwa keluarga Tang bersedia memberi bantuan. 30% ekuitas. Sama sekali boleh. Katanya segera. Kondisi keluarga Lu saat ini sudah sangat buruk. Jangankan 30% ekuitas. Walau harus 50% ekuitas pun dia juga akan setuju. Sebaiknya kamu rundingkan masalah ini dengan keluargamu. Saran Mak Son Woo. Mak Son, tidak perlu berunding. Ayah dan ibuku pasti setuju, jawab Jaiden Lu. Baik, kalau begitu,
Aku akan mengirimkan nomor telepon Clarice Tang untukmu. Kalian dapat membicarakan hal-hal rinci lainnya. Ujar Maxon Wu. Terima kasih, saudaraku, kata Jaiden Lu dengan sangat serius. Mau terima kasih padaku jangan hanya di mulut, kita bicarakan lagi setelah bertemu besok. Balas Maxon Wu. Setelah itu, dia memberi tahu Clarice Tang untuk melakukan kontak lebih lanjut dengan Jaiden Lu untuk membahas kerja sama selanjutnya. Setelah Clarice Tang mendapat jawaban yang pasti, dia tidak langsung menghubungi Jaiden Lu, tapi memandang Harley Tang dan berkata, "Tang tua, siapkan 2 miliar untukku." Petik 2. Harley Tang hampir melompat, "Putriku sayang, aku tidak punya 2 miliar. Petik 2. Kamu masih direktur di Dewan Direksi dan memiliki hak untuk menggunakan dana kurang dari 3 miliar. Petik 2. Harley Tang mengerjapkan mata. Sebagai ayah dia sangat mengerti putrinya. Dia merasa Clarice Tang telah menemukan peluang bisnis lagi. Jadi dia bertanya, "Clarice, bisnis apa?" Clarice Tang tersenyum kecil. "Keluarga Lu mengundang seorang ahli, dan energi jahat di Villa Taikang akan dilenyapkan. Aku ingin menginvestasikan 2 miliar ke dalam Villa Taikang. Paling lama dalam setahun. 2 miliar ini akan menjadi 6 miliar, bahkan lebih." Petik 2. Harley Tang menggertakkan gigi. "Baik, kamu pastikan situasinya, dan aku akan memikirkan masalah dananya." Petik 2. 1,5 jam kemudian, Maxon Wu telah sampai di rumah, dan sudah pukul 5 sore. Alasan dia harus pulang karena penyakit ibunya Leni Zhang, membutuhkan pengobatan darinya setiap hari. Ditunggu bab selanjutnya ya. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa dibantu like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.